Tanya Beb, ini saya di sini kan kena kasus narkoba. Nah, waktu itu saya pernah menggunakan narkoba. Sebelum selesai menggunakan narkoba, adzan berkumandang. Kemudian saya melakukan sholat. Setelah saya sholat, ternyata ketika saya menggunakan narkoba itu, sholat saya lebih jadi khusyuk, terus lebih nikmat. Pertanyaan saya, Beb, apakah sholat saya ini sah? Karena di situ efeknya pun nggak bikin saya lupa, saya tetap menjalankan sholat. Cuman bedanya ketika saya menggunakan narkoba itu sholat saya lebih nikmat, Beb. Begitu. Jadi lebih khusyuk, lebih apa ya, lebih khusyuk aja, Beb. Jadi kayak waktu itu sholat duhur kan 4 rakaat. Itu 4 rakaat terasa sebentar, kayak kurang gitu, Beb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab apa nih kan? Karena inti sholat itu adalah khusyuk. Inti sholat adalah khusyuk. Nah, ini bisa khusyuk dengan narkoba. ini narkoba itu jenis yang salah satu disepakati yang diharamkan untuk dikonsumsi, tapi dia bukan jenis minuman keras. Kalau minuman keras itu najis, khamar itu najis. Nah, kalau najis, ada orang minum kemudian sholatnya batal karena mulutnya ini najis. Bagus saya jawab ini sampai barang akibat mulutnya ini najis sehingga sholatnya batal karena najis. Apalagi kalau dia tidak tahu apa yang dia baca, udah mabuk, udah selesai, sudah nggak diterima. Narkoba nggak najis, tidak najis, tapi haram untuk dikonsumsi dengan alasan apapun. Tentang Anda mengatakan dengan narkoba sholat lebih khusyuk, itu bukan sholatnya yang khusyuk. Walaupun Anda nggak sholat, Anda khusyuk. Betul nggak? Karena bukan karena narkoba sholat khusyuk. Karena orang mengkonsumsi narkoba itu pikirannya tenang. Anda sholat, Anda nggak sholat, tetap tenang. Tapi saya yakin di sini tanpa narkoba sholat Anda khusyuk nggak? Khusyuk. Tak tanya sampeyan gula. Narkoba juga. Sholat Anda khusyuk tanpa narkoba sekarang. Berarti bukan karena narkoba sholat Anda bisa khusyuk. Nggak ada hubungannya. Sholat khusyuk dengan narkoba itu nggak ada hubungannya. Narkoba membuat pikiran Anda itu seakan-akan dibohongi. Ketika pengaruh narkoba itu ada, seakan-akan tenang. Masalah udah nggak ada. Bukan nggak ada, menunggu. Ketika pengaruh narkoba itu udah hilang, datang boleh, datang lagi masalah lebih berat. Nah, oleh karena itu, sekarang saya lihat wajah Anda sudah ada cahaya khusyuk. Ada. Tanpa narkoba Anda bisa khusyuk. Maka itu usahakan, udah tinggalkan itu semua,
itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah Anda. Hadapi masalah itu. Ini laki-laki. Laki-laki itu menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Kalau salah, saya minta maaf. Mau dihukum, silahkan. Itu laki. Iya, bukan lari dari masalah. Nggak mau ada masalah, dihilangkan masalah itu dengan narkoba. Nggak menghilangkan Anda menambahi masalah. Seperti yang ada di tempat-tempat itu, ada tempat tertulis apa, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan siapa, tambah banyak masalah kalau ke sana. Nah, itu narkoba bukan menyelesaikan masalah. Itu orang yang tidak berani dengan masalah. Bukan laki-laki itu. Laki-laki menghadapi masalah. Salah, minta maaf. Kenapa? Saya salah. Saya minta maaf. Itu. Berusaha untuk lebih baik lagi. Hah? Paham ya? Jangan, salatnya sah. Salat Anda sah karena narkoba nggak najis dan Anda masih membaca Fatihah dengan benar, Anda tahu jumlah rakaat dengan benar, maka salat Anda sah, tidak wajib qadha. Tapi jangan diulangi lagi.